Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyyul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat lahir dan batin hingga kita sampai detik hari ini masih berhias diri dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis yang terkait dengan perbandingan nilai amalan antara satu dengan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amalan itu sama, tapi ternyata nilainya tidak sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan teks dari hadis tersebut. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang dia berjuang, berperang dikarenakan keberaniannya, atau yang lain berjuang berperang dikarenakan untuk membela suatu kabilah, membela suatu negeri, atau dalam bahasa lain adalah karena fanatisme, atau seorang yang berjuang dan berperang karena riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji-puji dalam perjuangannya. Ayyu dzalika fisabilillah. Mana di antara tiga tipe manusia yang berjuang tersebut dikatakan fisabilillah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang berperang yang tujuan utamanya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang disebut dengan orang yang berjuang fi sabilillah. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis ini sesungguhnya barometer utama di dalam sebuah amal perbuatan, seheboh apapun, sedahsyat apapun, semegah apapun, adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan, memurnikan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Rasulullah terakhir, jawaban yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Yang penting adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuan utamanya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun posisinya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, maka disitulah dikatakan fi sabilillah. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada sekitar tiga situasi, tiga keadaan orang yang berperang, orang yang berjuang. Yang pertama syaja'atan, orang yang berjuang karena memang di dalam dirinya terdapat watak karakter orang yang pemberani. Kemudian yang kedua
hamiyatan. Di dalam dirinya memang ada sebuah keinginan yang keras, kecintaan yang sangat dalam untuk membela kabilahnya, untuk mempertahankan golongannya, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan negeri dan bangsanya. Dan yang ketiga adalah ada karakter seorang yang berjuang hanya semata-mata ingin disebut, ingin dilihat sebagai orang yang hebat, disebut-sebut namanya di dalam panggung kehidupan oleh setiap manusia yang melihatnya. Nah, inilah 3 karakter menjadi contoh buat kita semuanya. Dan itu ditanyakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan melihat satu persatu dari karakter ketiga orang tersebut yang sama-sama berjuang, berkorban, berperang. Tapi ternyata posisinya ketiga-tiganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berbeda. Adapun yang pertama, ammalladzi yuqatilu syaja'atan. Orang yang berjuang dengan begitu semangatnya, begitu beraninya. Kenapa? Karena memang secara watak karakternya dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang pemberani. Dan pastinya orang yang pemberani, punya jiwa pemberani, beda dengan yang lain. Dia adalah orang yang berani untuk menembus bahaya apapun. Nah, kalau bahasa sekarang ini disebut sebagai orang-orang yang siap untuk menguji adrenalinnya, kayak gitu. Tantangan-tantangan seberat apapun dia lakukan. Bahkan sampai tantangan yang bisa mengorbankan nyawanya, kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang seperti ini tujuannya adalah agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. Gak ada tujuan yang lain ya. Ketika dia mendapatkan trofi kebanggaan disebut sebagai seorang pemberani, itulah tujuan utamanya. Nah, karena memang di dalam dirinya ada karakter khas ya yang tidak dimiliki oleh orang lain, mampu untuk menunjukkan keberaniannya. Bahkan kalau sekarang ini kita lihat banyak orang berjuang keras untuk dikatakan sebagai pemberani dan dihargai. Kalau di skala internasional mungkin ditulis di dalam Guinness Book ya. Kalau di skala nasional mungkin ditulis, dibaca, diabadikan di dalam muri atau yang lainnya. Dan macam-macam yang lainnya. Dapat penghargaan ya. Nah, inilah karakter orang pemberani, dan memang seorang pemberani itu membutuhkan medan, membutuhkan wadah untuk mengeksplorasikan keberaniannya. Nah, ini karakter pertama. Yang kedua adalah orang yang yuqatilu hamiyatan. Dia mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap golongannya, terhadap komunitasnya, bahkan mungkin terhadap negeri dan bangsanya dan tanah airnya. Jadi tidak rela memang kalau ada sesuatu yang mengganggu negerinya, bangsanya, tanah airnya, komunitasnya, atau kabilahnya. Kalau dalam bahasa orang-orang Arab sampai hari ini, kabilahnya. Jadi dia berjuang keras, berkorban hanya untuk membela kabilahnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang memang tujuannya agar disebut-sebut di tengah manusia, dilihat, dipertontonkan, dipredikati sebagai orang yang memang mempunyai kelebihan daripada yang lain, atau riya dalam bahasa agama itu. Kalau dia sudah dilihat orang lain itu bangga, apalagi dilihat prestasinya, apalagi dilihat kelebihannya. Nah, kalau masih tersembunyi dia nggak bangga, maunya dilihat. Nah, ketiga-tiganya ini kalau dalam hadis ini disebut sebagai orang yang berjuang, berperang. Tapi dalam konteks kekinian mungkin dimanapun lahannya, dimanapun medannya, punya keberanian, punya rasa pembelaan, dan punya keinginan untuk disebut. Tapi ini jadi contoh buat kehidupan kita sepanjang masa.
Ketiga ini diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada beliau. Bukankah ketiga ini kalau kita lihat sebagai orang-orang yang hebat, wahai Rasulullah? Apakah bisa dikatakan ketiga ini sebagai orang yang berjuang fisabilillah? Maka dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengajarkan kepada kita prinsip dasar perjuangan yang menjadi barometer ukuran fisabilillah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran fisabilillah bukan di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi Rasulullah menegaskan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Silahkan punya sikap keberanian, silahkan mungkin punya kecintaan yang dalam terhadap tanah airnya, terhadap kabilahnya, terhadap bangsanya, negerinya, kaumnya, silahkan. Silahkan mungkin perjuangannya ditampilkan oleh orang lain. Tapi ingat, kalau fokus utamanya adalah mencari ridho Allah dengan keberaniannya, mencari ridho Allah dengan pembelaannya terhadap hal-hal yang mengganggu kaumnya, negerinya, bangsanya, yang diinginkan hanya semata-mata kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah fi sabilillah. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar yang paling utama bagi kita semuanya, ya, bahwa seseorang yang mungkin berjuang hanya semata-mata karena nasionalisme, cinta pada tanah dan air, karena semata-mata segumpal tanah atau seteguk air atau seberapapun, hanya itu yang dia perjuangkan dan hanya itu yang terlintas di dalam benak pikirannya, maka ini juga tidak benar. Atau seseorang berjuang mungkin karena ingin membela negeri dan bangsanya secara umum, ya, bukan tanah airnya, bukan kekayaannya, ya, tapi secara umum ingin melindungi semua warga masyarakat yang ada di dalamnya, itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena perjuangan itu harus diarahkan terlebih dahulu terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai itu apa maksudnya? Kalau dorongan utama kita yakin, kita paham betul bahwa yang menyuruh itu adalah Allah, yang mencontohkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu baru benar. Maka oleh karena itu, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada yang dinamakan dengan qitalud difa, perjuangan untuk defense, mempertahankan pertahanan yang memang diajarkan oleh Islam. Nah, ini prinsip yang paling penting. Paham nggak kita bahwa Islam itu menyuruh itu? Tapi kalau orang blank, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu bahwa Islam itu mengajarkan hal demikian, maka hanya perjuangan biasa, sekedar ansih, sekedar membela tanah dan air, kekayaan dan sebagainya, dia tidak paham bahwa Islam mengajarkan itu, maka nilainya beda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting adalah dasari dulu dengan ilmu. Dasari dulu bahwa kita berangkat melakukan suatu perjuangan, suatu pembelaan, itu karena memang Allah menyuruhnya, atau karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan mencontohkannya. Maka kita lihat coba, ada satu kasus, yang kasus ini ditanyakan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang seorang, ya, yang dia didatangi oleh sekelompok orang lain, ya, yang memaksa dirinya agar menyerahkan hartanya, memaksa dirinya untuk menyerahkan propertinya, kekayaannya. Di dalam hadis itu disebutkan
Wa yaqulu, dia sang perampok tadi, ya, mengatakan kepada sang pemilik harta itu, a'tini malaka, serahkan hartamu. Nah, qala, maka Rasulullah memberikan arahan, la tu'tihi, jangan berikan. Nah, jadi tegas. Kalau dia minta hartanya dengan paksa, tanpa ada hak, tanpa ada jalan yang benar, maka jangan berikan. Qala, kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah, jika dia memerangiku atau mengajakku untuk berduel, mengajakku untuk berkelahi, mengajakku untuk bertarung, ya, maka qala qatilhu, lawan dia, kata Rasulullah. Jadi jelas dia datang untuk merampas hartanya, propertinya, kekayaannya secara paksa dengan mengatakan berikan. Maka Rasulullah, jangan berikan. Nah, kalau dia memerangi saya, ingin membunuh saya, lawan dia. Qatilhu. Qala, maka ditanyakan lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia berusaha untuk membunuh saya, dan saya terbunuh, dan saya mati? Qala in qatalaka fa anta syahid, kalau engkau sampai gugur, kamu mati, maka statusmu sebagai orang yang syahid, ya. Qala, kemudian tanyakan lagi kasus tersebut, ya. Ara'aita in qataltuhu, lah bagaimana kalau sebaliknya, saya berhasil membunuhnya, mengalahkannya, melumpuhkannya, bahkan sampai membuatnya dia meninggal. Qala in qataltahu fahuwa finnar, kalau dia sampai engkau bunuh dan dia mati, maka statusnya dia berada di dalam neraka. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat tadi memberikan ilustrasi agar tetap melawannya? Karena jelas sekali, siapapun yang datang mengambil harta dengan paksa tanpa ada jalan yang hak, ya, maka dia adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu harus dilawan, siapapun dia. Bahkan dikatakan di dalam syarah hadis ini, sekalipun dia seorang muslim, tidak boleh seorang muslim berbuat zalim, memaksa untuk mengambil harta saudaranya yang lain, atau orang non muslim, atau siapapun. Tidak ada batasan agama di sini. Siapapun yang berbuat zalim, mengambil paksa properti, harta orang lain tanpa hak, maka dia harus dilawan. Disinilah nilainya, bahwa di sini ada ajaran, ya, nilai yang ditegakkan di depan kita semuanya, bahwa orang yang zalim itu harus dilawan. Dan tentunya pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, landasan utamanya adalah apa? Karena diperintahkan oleh Allah, diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadis yang lain, iyyakum waz-zulma, hindari kalian berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim antara sesama muslim dan kepada semua manusia, siapapun, baik muslim ataupun non muslim. Bahkan kita pun dilarang berbuat zalim terhadap alam raya ini, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan-hewan yang hidup. Kalau kita punya tumbuhan, kemudian dia berhak hidup, maka berikan dia nutrisi, berikan dia makanan, berikan dia haknya. Jangan dibiarkan dia tanpa air, tanpa makanan. Sementara kita, ya, makan dengan lahapnya, tidak peduli dengan tumbuh-tumbuhan atau kebun atau tanaman yang kita tanam sendiri, atau bahkan hewan yang kita pelihara juga begitu. Tidak boleh berbuat zalim, harus diberikan porsinya, makanannya, jatahnya, untuk tetap melanjutkan kelangsungan hidupnya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini mengajarkan pada kita bahwa kita harus menghentikan kezaliman itu. Kalau kezaliman itu terus dibiarkan begitu saja, maka dia akan membuat bumi ini rusak, ya. Dan kalau bumi ini rusak, tentunya rusaklah manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah makna-makna yang kita ambil di dalam hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwa keberanian, bahwa keahlian, bahwa kehebatan, bahwa kelebihan yang dimiliki oleh siapapun hendaklah ditujukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dikontribusikan untuk kemajuan agama ini, hendaklah difokuskan niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai keikhlasan kita, nilai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar tenaga kita, pikiran kita, harta kita, atau apa yang kita miliki tidak terbuang dengan sia-sia. Dengan demikian, semua amal yang kita lakukan akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat buat kita semuanya, menyemangati kita semuanya, mengingatkan kita semuanya agar apa yang kita lakukan semua fokus semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.